Marie adalah putri termuda di Austria. Kecantikannya terkenal di mana-mana. Austria adalah negara kecil. Permaisuri karena dia ingin menjalin hubungan dengan Prancis. Dia memutuskan untuk menikahi Marie dengan Pangeran Prancis, Louis Auguste. Marie memeluk anjing kesayangannya. Air mata mengucapkan selamat tinggal pada ibu dan ayah. Dan memulai perjalanan baru. Sepanjang jalan, Marie berbicara dengan pelayan sambil tersenyum. Terkadang bahkan ambil foto Pangeran Louis Auguste untuk dilihat. Wajah Marie memancarkan kepolosan dan kemurnian. Dari seorang gadis 14 tahun. Hatinya dipenuhi dengan harapan dan harapan untuk kehidupan masa depan. Tidak tahu sudah berapa lama. Kemudian Marie terbangun di kereta mewah. Pada saat ini, dia tiba di perbatasan antara Austria dan Prancis. Nona Ru dari Prancis sedang menunggu untuk menyambut Marie. Nona Ru diam. Permintaan untuk meninggalkan semua barang milik Austria. Termasuk anjing kesayangan Marie. Karena mereka semua memiliki hubungan darah dengan Austria. Harus dipaksa kembali. Bahkan pakaian Austria Marie. Juga terpaksa berganti pakaian Prancis. Pada saat itu, Marie berusia 14. Hanya merasa tidak berdaya dan bingung. Tak berdaya. Dia sadar jika menikah dengan keluarga kerajaan Prancis tidak mudah. Mulai sekarang, dia tidak akan mendapat dukungan apapun. Adegan pindah ke istana Prancis. Pangeran Louis Auguste dan teman-teman bermain tanpa berpikir. Raja dan adipati sedang berdiskusi tentang siapa menantu baru itu. Kereta Marie berhenti di depan raja. Marie sopan dan rendah hati. Dia membungkuk kepada raja. Raja sangat senang dengan pengantin cantik ini. Louis Auguste juga maju untuk menyambut tunangannya. Pangeran berdiri di antara pengawal tinggi. Buat dia menjadi kecil dan lemah. Ditambah ekspresi polosnya. Pangeran terlihat seperti anak kecil. Marie dengan lembut memeluk Louis. Setelah itu, mereka kembali ke istana bersama. Di depan istana, pangeran kerajaan berdiri dalam dua baris. Untuk menyambut putri yang baru tiba ini. Setelah memasuki istana, Marie kewalahan. Oleh pesona di luar imajinasinya. Setiap desain kecil menunjukkan kemewahan dan kemuliaan istana. Marie penasaran sekaligus kewalahan dan jatuh cinta dengan istana emas dan istana permata. Tapi dia masih terlihat tenang. Tidak lama setelah itu, Marie dan Louis mengadakan upacara pernikahan. Selama pernikahan, Marie mengenakan gaun dengan bentuk yang agak aneh. Tetapi pada saat itu adalah simbol identitas. Di bawah mata semua orang. Mereka menikah sebagai suami istri. Malam itu, pelayan yang melayani Marie dan Louis pergi tidur. Tutupi pangeran dan putri dengan selimut. Orang-orang berdiri di sekitar tempat tidur mereka. Setelah imam selesai berdoa, dia dan yang lainnya mundur. Sang pangeran masih sekaku batang kayu. Dini hari berikutnya, Duke berkata kepada raja, "Tidak ada yang terjadi di antara kalian berdua tadi malam. Apakah pangeran bodoh?" Nona Dubarry adalah nyonya di samping raja. Bibir tersenyum. Pada saat yang sama, Marie juga bangun. Pangeran sudah lama bangun. Para wanita dan pelayan datang untuk mengganti pakaiannya. Merupakan suatu kehormatan untuk mengganti pakaian sang putri. Hanya wanita bangsawan yang bisa melakukan itu. Setelah Marie melepas pijamannya, wanita bangsawan melangkah maju untuk membantunya mengganti pakaiannya. Marie menggigil kedinginan. Tapi dia tetap berusaha tersenyum. Sarapan terjadi lagi dengan mata semua orang menonton. Sang pangeran masih tanpa emosi, kaku seperti kayu. Aku benar-benar tidak bisa omong apa lagi. Marie mengambil inisiatif untuk berbicara dengan pangeran. Aku mendengar bahwa pangeran memiliki hobi membuat kunci. Tapi di bawah pengawasan para pelayan. Pangeran hanya menjawab dengan dingin. Marie adalah gadis yang ceria dan terbuka. Merasa tidak memadai untuk kehidupan seperti itu. Berikutnya adalah berkat hambar dan hambar. Ini benar-benar membuat Marie merasa tidak nyaman. Dia melihat sekeliling. Dan melihat seorang wanita tua tertidur. Dia dengan bersemangat memberitahu wanita di sebelahnya. Dua orang tersenyum. Diperingatkan dengan keras oleh Lady Earl. Di malam hari adalah pertemuan keluarga kerajaan. Mereka sedang duduk di meja makan dan mengobrol. Seseorang menghargai keindahan cantik sang putri dari Austria. Seseorang membisikkan penghinaan untuk wanita di samping raja. Mengatakan kepadanya bahwa dia tidak dibesarkan dengan benar. Tidak layak untuk muncul di keluarga kerajaan. Pangeran masih tanpa emosi seperti biasanya.
hanya diam-diam untuk makan malam. Ketika kembali ke kamar, tidak tahu kemana pangeran pergi. Mari sendirian tidur di ranjang kosong. Keesokan harinya, Mari bertanya kepada raja, kemana perginya sang pangeran? Raja berkata pangeran pergi berburu. Dalam perjalanan pulang, Mari mendengar bisikan kedua pelayan itu. Tapi dia bahkan tidak menyadarinya. Malam turun lagi. Mari memutuskan untuk mengambil inisiatif untuk menyerang. Menggoda pangeran. Tapi pangeran bilang dia lelah. Mari juga sangat bingung. Pangeran, apakah kamu tidak berdaya? Pagi selanjutnya, Mari menerima surat dari ibunya. Ibunya mendesaknya untuk segera melahirkan. Untuk memperkuat pernikahan ini. Bahkan memaksanya untuk berinisiatif berteman dengan istri yang disukai oleh raja. Untuk menyenangkan raja, anggota keluarga kerajaan selalu memandang rendah. Wanita di sebelah raja dulunya adalah seorang pelacur. Tapi di bawah tekanan berat, Mari mau tidak mau mengambil inisiatif untuk menyapanya. Ini membuatnya sangat puas. Karena statusnya sebagai pelacur di masa lalu. Dia merasa bahwa semua orang di istana memandang rendah dirinya. Meskipun disukai oleh raja. Tapi di dalam hatinya dia ingin lebih dihormati dari anggota keluarga kerajaan. Sekarang, status bangsawan seperti Putri Mari telah mengambil inisiatif untuk menyambutnya. Dia merasa seperti dia akhirnya memiliki pengakuan kerajaan. Untuk Mari, semua yang ada di istana hambar dan kering. Dia seperti burung murai yang dikurung dalam sangkar. Setiap malam dia dengan hati-hati jatuh cinta pada Louis Auguste. Tapi setiap kali Louis menggunakan segala macam alasan untuk menolak. Mari telah beradaptasi dengan kehidupan hambar keluarga kerajaan Prancis. Dia terbiasa berganti pakaian dan makan saat semua orang menonton. Dan keinginan hambar. Tapi ketika Mari tidak bisa hamil, dia tidak bisa riang seperti sebelumnya. Rumor menyebar ke seluruh istana. Austria telah mengambil tanah sekutunya Prancis. Kedua negara memiliki perselisihan. Adipati harapan Mari dapat membantu Austria menyelesaikan ini. Tapi Mari bertanya padanya, saya harus mengambil nama. Apakah identitas seorang putri Austria atau Prancis? Adipati tiba-tiba terdiam. Dan jawab, berduanya. Dalam situasi ini, tekanan Mari semakin besar. Dia dipaksa untuk melahirkan lebih awal. Dia pergi mencari Pangeran Louis sedang berburu. Dia berkata kepada pangeran, jika istri saudaranya hamil dan melahirkan sebelum dia, maka dia akan kehilangan muka. Louis berjanji untuk melakukan yang terbaik. Tapi di malam hari, pangeran mengumpulkan keberaniannya. Hasil hanya diakhiri dengan 3 kata, maaf. Keesokan harinya, pangeran menerima permintaan raja untuk memeriksa kesehatannya. Tapi tidak ada masalah apa. Setelah itu, insiden yang Mari khawatirkan juga terjadi. Saat dia sedang sarapan, Lady Earl bergegas untuk melaporkan. Istri pangeran kedua melahirkan. Mari dan Louis bergegas. Melihat mereka berdua bahagia menggendong bayi. Mari juga tersenyum dan memberi selamat kepada mereka berdua. Lalu kembali ke istananya. Sedih banget di hati. Mari kembali ke kamarnya. Dia tidak tahan, menangis terseduh-seduh. Setelah waktu itu, sepertinya Mari sudah mengetahuinya. Jika dia tidak bisa memenuhi tugas pion politik, maka nikmati saja hidup ini. Karena itu, Mari mulai membeli barang-barang mewah. Sepanjang hari hanya beli-beli dan beli. Gaun cantik, sepatu mahal, emas, perak, batu giok. Dapatkan apapun yang dia inginkan. Terkadang dia tidak memakainya sepanjang hidupnya. Tapi dia tidak bisa mengontrol keinginannya untuk berbelanja. Selain belanja, dia juga suka berpesta. Gelas anggur dituangkan seperti air. Jari-jari gading meluncur di atas hidangan yang indah. Kue-kue canggih terus disajikan. Menonton ini kita tidak bisa tidak mengakuinya. Hidup kaya itu benar-benar bahagia. Tapi hanya bermain di istana tidak dapat memuaskan Mari. Dia dan para wanita menyelinap keluar untuk berpartisipasi dalam karnaval. Selama festival itu, dia bertemu dengan seorang jenderal muda yang tampan. Benar-benar berbeda dari pangeran yang tanpa emosi sepanjang hari. Jenderal tahu bagaimana menyenangkan wanita. Mari tenggelam dalam cinta. Tidak apa-apa berselingkuh, tidak apa-apa untuk menjadi promiscuous. Akhirnya, Mari lolos. Bayangan alat reproduksi untuk kekuasaan. Untuk merasakan rasa cinta. Tapi dalam perjalanan kembali ke istana,
Mary menerima kabar bahwa raja telah meninggal. Louis menjadi pewaris tahta, Raja Louis ke-16. Dan setelah Mary menjadi ratu, dia juga menghabiskan uang seperti air. Sebagai raja, Louis merasa sangat kasihan pada Mary. Jadi dia selalu memanjakan istri dalam kemewahan yang tak pernah terpuaskan. Suatu hari, saudara laki-laki Mary datang ke Perancis. Dia berbicara dengan Louis. Ia mengatakan bahwa hubungan antara pria dan wanita seperti gembok. Setiap kunci memiliki kunci yang terpasang. Tidak punya kunci. Kuncinya tidak bisa dibuka. Tampaknya Louis telah dibuka. Malam itu ketika dia kembali, dia melakukannya dengan Mary. Mary cepat hamil. Putri pertama lahir. Louis memberi ratu sebuah istana sebagai hadiah. Pemandangan istana sangat indah. Seperti sebuah peternakan. Bahkan memelihara hewan. Seperti taman bunga di luar dunia. Mary dan para wanita baru saja membenamkan diri di istana. Anggota kerajaan menyuarakan kritik. Pada titik ini, Mary sudah tidak populer. Louis ingin Mary selenggarakan pesta untuk menyambut kembalinya jenderal yang menang. Mary bertemu jenderal di karnaval. Dua orang yang sudah lama tidak bertemu, terbungkus seperti lem. Mary mengkhianati Raja Louis ke-16. Kehidupan di istana itu mencolok boros. Orang-orang hidup dalam kemiskinan dan kesengsaraan. Raja menerima berita bahwa masa kerusuhan mengambil alih penjara Bastille. Kehidupan mewah istana akan segera berakhir. Interior keluarga kerajaan Prancis kacau. Perbendaharaan kosong tidak bisa membuat mereka terus berjuang. Keluarga kerajaan melarikan diri ke tempat yang aman satu persatu. Dirinya sebagai raja suatu negara. Jadi Louis ke-16 tinggal di istana Versailles. Mary juga memutuskan untuk tinggal dengan raja. Mereka berdua sangat naif. Tidak tahu apa yang akan hadapi. Masa yang marah menyerang istana. Dua orang tak berdaya menemukan cara untuk melarikan diri. Di kereta kuda, Mary menoleh untuk melihat ke belakang. Dia melihat air mancur di depan istana. Raja Louis ke-16 dengan penasaran bertanya, "Apakah kamu masih dalam mood untuk jalan-jalan?" Mary menjawab bahwa dia hanya mengucapkan selamat tinggal. Adegan ini mengakhiri film. Secara historis, Raja Louis ke-16 dan Ratu Mary dikirim ke tempat kematian. Banyak orang berpikir bahwa kejatuhan keluarga kerajaan Prancis adalah karena kehidupan Ratu Mary yang tak pernah terpuaskan. Tapi Mary awalnya hanya seorang gadis naif, murni, tahun itu. Keberhasilan atau kegagalan keluarga kerajaan bagaimana bisa terpengaruh oleh tangan wanita lain? Rasa bahagia dan gembira masih melekat di sini. Tapi itu menjadi kemarin. Mawar emas istana Versailles mencolok dan indah. Tapi kemudian saatnya untuk berubah semua. Cerita hari ini berakhir di sini. Sampai jumpa di video berikutnya.